teman-teman di dalam. Oke. Yang di dalam sudah kumpul semuanya, ayo. Sekarang kasus COVID Jadi besok Sabtu, informasi yang saya terima, kita semua akan tes antigen. Jam dan tempat masih menunggu informasi dari Dinas Kesehatan. Untuk itu, paling tidak 2 hari ke depan kita harus sama-sama jaga fisik, jaga imun, jaga pikiran. Dan besok Balai Kotor, Bapak Kadis yang sudah tersurat kemarin, yang saya sampaikan di grup, akan mulai ikut berlatih. Jadi misalkan awak di rumah tekan habis di sini udah. Gitu. Latihan tinggal 2 kali, power itu Pak, seperti itu sementara. Tips yang saya sampaikan seperti itu. Terus besok juga karena dapat info juga sehari ini pun kita dipantau saja nih. Jadi kalau ada polisi lewat luar harap maklum, kita dipantau. Tolong kebiasaan berkerumun mulai di apa ya istilahnya, dikurangi atau dihindari. Asal aja nyepuk. Kita berpencar lah ya, bisa dipahami nggih? Oke, sementara itu baik, perkenalkan nama saya Andika. Saya di sini bertugas sebagai tim produksi dari drama kolosal Peta tahun 2022. Yang kali ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana ada tantangan tersendiri. Kami harus berlatih, berproses di tengah pandemi. Tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat berat bagi kami. Kenapa? Secara otomatis mungkin bisa disaksikan teman-teman sudah memakai masker, maka otomatis tenaga pun yang dikeluarkan lebih ekstra, asupan oksigen yang masuk pun juga berkurang, secara otomatis maka akan berpengaruh secara kondisi fisik. Tapi bagaimanapun juga ini ada tanggung jawab kita bersama, di mana tahun kemarin kita sudah melewatkan momentum drama kolosal Peta, karena memang waktu itu pandemi sangat gencar-gencarnya, dan kebetulan di tahun ini agak sedikit melandai, namun informasi yang kami terima sudah mulai beranjak naik. Tapi kami berharap kegiatan ini atau drama kolosal ini tetap diselenggarakan di Monumen Peta. Mengapa? Karena sudah tugas bersama kita untuk menularkan semangat kepahlawanan. Bagaimana sih kita tahu bagaimana kita bisa merasakan perjuangan kalau kita tidak mencoba menjadi mereka. Nah, drama kolosal sebagai sebuah sarana, sebagai sebuah media kepada anak-anak muda, khususnya generasi muda, anak SMP, SMA, untuk merasakan bagaimana sih rasanya menjadi seorang Romusa yang dia dipukuli, dia dengan kondisi kelaparan, kering kerontang dan sebagainya. Kemudian bagaimana menjadi seorang Supriyadi dan kawan-kawan dengan semangat yang membara, terus kemudian perasaan-perasaan yang muncul pada waktu itu yang kita tularkan pada mereka. Nah, dengan harapan ketika mereka bisa merasakan, mereka bisa mengingat dan menjadi, oh, jangan sampai kita nanti ke depan terjejah lagi. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama lagi. Nah, itulah tujuan kenapa drama kolosal ini setiap tahun harus diadakan, setiap tahun harus diselenggarakan. Evaluasinya dari tadi yang pertama tentang tangannya pembawa bendera sudah dibenarkan Mas Dika atau Mas Gunung tadi. Ya, begini ya, tidak membalik. Kemudian yang kedua untuk kerja Rodi, Romusa, Mas Dewa yang saya minta untuk mengkoordinir biar anak-anak biar Nama saya Erwin, Ketua Sanggar Patrialuka. Dalam acara ini sebagai asisten sutradara menemani Bapak Redi untuk menggarap drama kolosal Peta pada tahun 2022. Hal yang sangat menarik tentunya karena kami harus mengurangi jumlah peraga sebanyak mungkin
dari biasanya 300 anak sekarang hanya tinggal 115 anak, jadi berkurang 60%. Itu menjadi tantangan tersendiri di mana panggungnya cukup luas. Dengan area yang seluas itu kami harus memaksimalkan 115 orang. Sebenarnya pada dasarnya cerita dari tahun ke tahun itu sama, balungannya sama, hanya bumbu-bumbunya yang kita ubah sedikit demi sedikit supaya penonton menjadi tertarik, tidak bosan dengan kok itu lagi itu. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat kemasan karena jumlah peraganya sedikit, kemudian tanpa penonton, sehingga kami menekankan pada unsur teatrikalnya saja, tidak pada kuantitas, tapi pada kualitas pemainnya. Perkembangannya sangat baik karena anak-anak antusias sekali, artinya 90% semua datang dan mengikuti kegiatan dengan baik. Sekarang sudah latihan ke-8 ini. Kalau kita tertangkap tentara Jepang, paling ringan hukuman mati dijatuhkan pada kita. Berarti kita bersama-sama telah menandatangani. Ya, Jepangnya mulai muncul. Ketika narasi muncul, Jepangnya muncul ya. Jangan terlambat. Saya diam, bos. Oke, salam kebangsaan. Perkenalkan, nama saya Redi Wisono. Keorganisasian, saya menjadi Ketua Komite Teater Modern dan Seni Pertunjukan Dewan Kesenian Kota Blitar. Kemudian untuk acara ulang tahun pemberontakan Peta Blitar ini, saya diberi amanah untuk menulis naskah dan menjadi sutradara. Iya. Keberapa ya? Kira-kira saya mulai sudah kesekian kalinya. Karena saya menyutradarai ini kurang lebih mulai tahun 2005. 2005, kemudian dulu dengan pure teater murni ya. Pelakunya adalah Forum Teater Pelajar Blitar, dan sekarang alhamdulillah seiring perkembangan zaman kami bisa mensinergikan berbagai macam komponen kesenian, ada seni, drama, tari, dan musik. Untuk tahun ini kita dengan Sanggar Patrialoka Kota Blitar. Ini perkembangannya alhamdulillah ini progresnya sudah sangat bagus. Kemudian generasi muda utamanya yang dominan menjadi peraga nanti adalah anak-anak muda, pelajar-pelajar, dan ini salah satu menjadi sebuah corong membangkitkan lagi sebuah spirit nasionalisme di jiwa anak-anak. Seperti yang sering kami katakan bahwa memang kebetulan 14 Februari itu seringkali dikenal oleh mereka sebagai Hari Valentine. Dan seringkali saya katakan pula, mereka kadang-kadang menselebrasikan Valentine itu dengan cara-cara yang kasih sayang yang cengeng. Ya, untuk pacarnya, memberikan coklat, memberikan bunga. Tetapi akan kita ubah pola pikir itu bahwa 14 Februari adalah saatnya mencurahkan kasih sayang pada bangsa dan negara. Toh Pati, Belo Bumi Pertiwi. Selamat menyaksikan. Karena proses ini sudah saya mulai tahun 2005, sehingga banyak sekali saya membaca buku-buku tentang pemberontakan Peta, sejarah berdirinya Peta dan sebagainya di Perpustakaan Nasional. Kemudian kebetulan Kota Blitar ini memiliki budaya-budaya yang luar biasa, sehingga bisa melengkapi data dan fakta yang telah ditemukan dari kajian pustaka, seperti itu. Untuk tahun ini naskahnya berjudul Toh Pati Belo Bumi Pertiwi, atau kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia, Toh Pati itu bertaruh jiwa untuk membela bangsa dan negara. Kalimat ini juga saya ambilkan dari salah satu dialog di naskah, yaitu ketika Supriyadi akan memimpin pemberontakan, beliau mengatakan bahwa lebih baik mati daripada melepaskan Bumi Pertiwi. Dan salah satu kejutan di naskah tahun 2022 ini, kami memunculkan romansa-romansa. Ternyata Pak Supriyadi ini juga manusia biasa yang punya cinta, cinta artinya asmara. Nah, ini kami dapatkan mungkin di buku sejarah belum ada, dan belum ada yang riset tentang ini.
itu bahwa ternyata Pak Supriyadi itu punya kekasih. Dan kemudian kekasih itu konon ketika akan berperang itu sempat pamitan, tapi setelah perang kekasihnya ini menunggu Pak Supriyadi nggak datang-datang dan akhirnya menikah dengan orang lain. Dan konon salah satu putranya itu adalah seorang seniman dan budayawan Kota Blitar yang luar biasa juga. Nah seperti itu kejutannya dan akan ini kami proyeksikan di dalam pementasan nanti. Ya Pak, siap sini. Silakan persiapan, kita coba dari awal sampai akhir, termasuk nanti mungkin ada kebenaran di sana sini. Kita awali dari kalimat bersambung, kemudian antara Belanda, Oni, pasukan Jepang, kemudian Gereja Pak Putri. Perkenalkan, nama saya Galih Robi Binur. Saya di sini sebagai aransemen atau penata iringan di dalam drama kolosal Peta dengan judul Tohpati Bela Bumi Pertiwi yang diadakan pada tanggal 14 Februari tahun 2022. Untuk musiknya kita sudah persiapannya sebetulnya sudah 100%, maksudnya 100% itu kami sudah siap secara materi. Susunan iringan menyesuaikan dengan sutradara, kita sudah melaksanakan hal itu, koordinasi pun sudah kita lakukan. Bagaimana nanti bentuk garapnya itu sudah kami latih setiap hari, itu kalau nggak salah setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, setiap jam 3 di Istana Gebang. Dari situ materi kami secara garap sudah selesai atau clear, cuma tinggal bagaimana memolesnya supaya lebih siap dan lebih matang nanti secara rasa dan secara musikal pada saat pementasan nanti tanggal 14. Dalam satu kru kerawitan ini atau kru musik ini saya kalau tidak salah sekitar 22. Itu vokal, meliputi vokal, instrumen, dan juga instrumen pendukung. Itu khususnya. Secara unsur kami pasti memadukan atau mengkolaborasikan antara musik barat dengan musik tradisi khususnya ya gamelan. Karena memang notabene-nya saya sendiri berasal dari untuk musiknya itu berangkat dari akar musik tradisi yang cukup kuat, sehingga saya berupaya bagaimana supaya musik tradisi ini bisa dikemas secara modern dan secara kolaborasi supaya lebih bisa diterima oleh musikal-musikal yang biasa didapatkan atau biasa didengarkan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Sehingga saya memadukan di sana ada trompet, ada biola, ada lagi drum, dan bagaimana musik-musik nada-nada solmisasi ketika dimasukkan pada pentatonis di gamelan. Ya di situ di nada peloknya gamelan itu bagaimana memadukan pada saat pengemasan, misalnya kita mengemas suasana bagaimana ketika musikalisasi negara Jepang ketika datang ke Indonesia itu bagaimana kita kolaborasikan di sana nanti. Untuk bentuknya sendiri kita banyak sekali mengadopsi mulai dari musikal negara Belanda, musikal negara Jepang, musikal negara Indonesia sendiri, Jawa sendiri juga nanti kompleks di sana penggarapannya. Kalau berkaitan dengan Kota Blitar, karena di Blitar sendiri masih belum dalam tanda kutip ya ini secara musik kita belum ke ranah sana karena belum ada musik ciri khas Blitaran itu bagaimana atau apakah seni ajaran itu bagian dari musik Blitar, kita juga belum ada jawaban untuk ke arah sana. Cuma saya berupaya karena kita tidak ada notabene-nya itu secara basic kita tidak ada, basic musikalnya itu kita tidak ada. Kita mengadopsi dari pengadopsian unsur istilahnya heroiknya.
di mana semangat-semangat juang para pemimpin-pemimpin kita yang berasal dari Blitar itu kita tarik ke dalam ciri khas musikal, semangatnya, hentakannya bagaimana Blitar itu ketika membuat musikal, iramanya bagaimana, kita masukkan, kita adopsi dari sana. Jadi karena Blitar sendiri tidak ada unsur musikalnya, cuma saya mengambil semangat dari semangat juangnya para pemimpin, sehingga unsur-unsur musikal yang keluar nanti pasti nada-nada yang notabene-nya meskipun melo melankolis tapi tetap ada semangat hentaannya itu ada. Perkenalkan, nama saya Menika Sana. Saya berperan menjadi Ibu Susile atau Ibu Supriyadi. Menurut saya menjadi Ibu Susile ini sangat challenge buat saya karena harus bisa menjiwai banget. Untuk ekspresi ditinggal Supriyadi itu kan sangat-sangat berpengaruh kalau nggak bisa menjiwai. Jadi harus benar-benar cari dari beberapa referensi pertunjukan peta yang sebelumnya gitu. Pengalaman pertama, jadi benar-benar sangat challenge buat saya. Jadi harus melihat dari yang sebelumnya pernah menjadi Bu Susile itu kayak gimana gitu, ekspresinya kayak gimana. Semoga tetap diberi keselamatan, tetap diberi kesehatan, dan berlatih dengan baik. Karget nanti ada Mbak Agnes ya? Karget Mbak Agnes. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arjuna, saya dari anggota Sanggar Patrialuka dan kebetulan kali ini memerankan tokoh Supriyadi. Pastinya waktu ditunjuk itu ya pasti senang dong ditunjuk menjadi seorang tokoh yang cukup berpengaruh gitu kan. Tapi ya ada sedikit tantangan, bukan tantangan sih ya, ada kegelisahan karena tokoh Supriyadi kan tokoh seorang pejuang dan melihat sikap saya yang tidak berjuang sama sekali agak susah gitu kan. Jadi tantangannya harus mendapatkan feel bagaimana perjuangan di masa itu. Kalau dari saya sih, saya baca naskahnya, saya juga sedikit-sedikit baca kayak sejarahnya Supriyadi itu kayak gimana, terus beliau itu orangnya yang seperti apa, dan juga yang pastinya saya juga selalu menonton video-video atau pementasan selanjutnya, tapi sebelumnya gitu. Jadi sedikit ada referensi dan sedikit ada gambaran lah Supriyadi itu yang kayak gimana. Ini udah yang ketiga kali, tapi baru pertama kali ini yang jadi Supriyadi. Yang lainnya sebelumnya cuma jadi pasukan peta biasa. Kalau dari saya tantangan terbesar karena ketika jadi tokoh utama itu pusat perhatiannya di kita. Jadi kita tidak punya space waktu luang buat nyantai. Kalau biasanya kita jadi penari biasa, jadi penari latar, mungkin kan bisa kayak nyolong-nyolong gitu kan, agak gimana gitu. Kalau sekarang benar-benar ekspresinya dikontrol, emosinya dikontrol, dan juga dialognya meskipun nanti dubbing harus menghafalkan dialog biar ketika direkam itu tetap sama antara dialog dan juga ucapan.
Perkenalkan, nama saya Naswa Febriani Putri, saya memerankan sebagai Noni Belanda. Ya, rasanya pastinya senang sekali ya dapat berpartisipasi dalam drama kolosal ini. Walaupun ditunjuk sebagai apa saja, saya gak apa-apa. Tapi yang penting rasa bangganya itu loh, dapat berpartisipasi dalam drama ini sangat bangga banget. Sulitnya sih kalau menurut saya menyatukan semua teman-teman ya, kan perannya berbeda-beda. Jadi agar bisa rasa persatuannya itu biar ada. Jadi pada saat dramanya nanti tampil itu bisa wah sangat bagus gitu. Terima kasih adik-adik. Mari kita panjatkan puji syukur sekali lagi kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan, terutama untuk keluarga kita. Tadi atau beberapa hari yang lalu saya memantau kegiatan adik-adik, baik dari jarak jauh, dari laporan teman-teman, dan saat ini saya hadir bersama panjenengan. Sungguh rasanya semangat sekali adik-adik dalam latihan ini. Profil saya sekasar ini, tapi ketika sudah merasakan dengan panjenengan semua, tidak bisa bersuara. Karena itulah saya. Panjenengan itu bagian dari hidup saya. Luar biasa semangat panjenengan atas pengorbanan tenaga, pikiran, waktu panjenengan, mungkin finansial yang dikawal oleh senior-senior panjenengan, teman-teman saya, Pak Redi, Pak Erwin dan sebagainya, Mas Galih dan sebagainya. Ada beberapa catatan. Saya tidak akan menilai apa yang panjenengan sudah lakukan tadi. Ketika Supriyadi pamit atau diberi bekal ilmu, dalam hal ini adalah pohon oleh ibunya. Kemudian Supriyadi ketika pamit dengan Mbah Kasan Bendo, Supriyadi pamit dengan ibunya. Supriyadi pamit dengan kekasihnya. Eksplorasi tutur kata, eksplorasi penghayatan, eksplorasi gerak, itulah yang menjadi titik dari nilai dari pentas drama kolosal ini. Kemudian titik dua yang adalah yang perlu dieksplorasi adalah gerak panjenengan. Salah satu contoh ketika sudah lagu penutup, Pak Redi, lagu penutup tadi apa? Lagu penutup itu salah satu saja. Ya, dinikmati dengan semangat, dengan tenaga. Tapi kalau memang masih latihan, ya iman nanti kehabisan tenaga. Tapi saya mengingatkan ketika nanti pada waktu gladi bersih sama dengan di finalnya, pentasnya, tenaga, ekspresi dan semangatnya nanti kelihatan. Itu. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat, jiwa patriotisme menyemangati kita. Ada Supriyadi, ada Soekarno, teman-teman Supriyadi, ada Mbah Soekarni yang ada di berdiri. Itu ya teman-teman.
Terima kasih untuk kalian semua. Saya tetap berharap tetap semangat, jaga kesehatan, jaga semangat, senantiasa tetap berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Matur nuwun. Diikuti, ada musiknya, semangat. Bapak Kominfotik juga hadir pada sore hari ini, juga ikut latihan dengan teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Kepada adik-adik yang kami hormati dan kami banggakan, selamat sore semuanya. Siap semuanya. Merdeka! 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 Terima kasih. Kepada adik-adik semuanya, dengan kita memperagakan drama kolosal ini dalam rangka memperingati Hari Perjuangan Peta Blitar yang ke-77 ini, menggugah kita semuanya untuk tetap berkreasi dan berinovasi, dan tetap kita semangat untuk membangun bangsa Indonesia ini. Setuju semuanya? Semangat semuanya? Oke. Sekali lagi terima kasih. Saya atas nama Dinas Pariwisata, ya, dengan tampilan panjenengan saat ini luar biasa, cukup bagus sekali. Sekali lagi, oke, saya kira terima kasih kepada semuanya. Selamat sore, merdeka! Kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertimbangkan masa-masa untuk ruginya. Harap kalian baru kalian pertimbangkanlah masa-masa dan ruginya. Dan kebaikan pada sesama. Jadilah Raden Gatotkaca yang selalu konsisten dan setia pada tugasnya. Cucuku Supriyadi, Bumi Pertiwi membutuhkanmu cucuku. Bumi Pertiwi menunggumu untuk membebaskan. Koordinasi dengan pemerintah intens kita, jadi paling tidak sudah ada 5 kali pertemuan baik dengan pemerintah yang pemangkunya adalah dinas sosial dan juga dinas pariwisata budaya. Kita intens berkomunikasi dengan beliau-beliau yang di sana terkait kebutuhan, misalkan contoh panggung, terus kemudian tangga naik dan sebagainya, terus kemudian juga dengan penggunaan panggung, apakah kalau yang tahun-tahun sebelumnya kita pakai 2 panggung, jadi panggung dalam dan juga panggung jalan. Tapi kali ini karena pandemi, jalan tetap ditutup tapi tidak kita gunakan, ya karena untuk untuk panggung ini yang di jalan ini, kalau misalkan dengan jumlah yang terbatas, secara estetik nggak bagus. Nah, akhirnya kita hanya fokus di panggung aja, di panggung utama di bawah monumen. Seperti itu. Terus kemudian ya tidak mungkin juga terkait, mohon maaf, terkait anggaran,
otomatis karena semua pandemi semua akan dipotong, maka banyak penghematan yang harus kita lakukan, banyak penyesuaian yang kita lakukan. Jadi itu menjadi tantangan juga tersendiri bagi kami untuk proses produksi ini. Tapi memang dari pemerintah kota, melalui dinas sosial, dinas kebudayaan, dinas perhubungan, dinas kesehatan, itu juga sangat support. Salah satunya dari dinas kesehatan. Insya Allah besok Sabtu kita akan tes swab untuk semua, tes antigen. Tes antigen untuk semua peraga dan juga pengerawit dan juga kru dari Drama Kolosal Peta. Ucapan terima kasih yang pertama untuk pemerintah Kota Blitar, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, juga segenap dinas-dinas pendukung, dinas sosial, dinas Diskominfo, dan lain sebagainya, termasuk juga teman-teman dari Dinas Kesehatan yang membantu kami dari segi pengadaan fasil dan juga protokol kesehatan, juga kepada teman-teman dari kelompok teater, Mas Redi secara spesial juga yang telah bersama-sama kami beberapa tahun ini untuk menggarap teater Peta. Terima kasih saya ucapkan kepada khususnya pemerintah Kota Blitar yang mendukung penuh atas berjalannya acara ini, dan juga seluruh seniman, pelajar, dan juga seluruh kru yang bertugas dalam persiapan Drama Kolosal Peta ini, sutradara dan juga teman-teman musisi dan sanggar-sanggar yang terlibat di dalam proses persiapan Drama Kolosal ini. Tidak lupa untuk pengelola Istana Gebang juga, dan juga sekolah-sekolah yang sudah mengizinkan siswa-siswanya untuk mendukung penuh dalam acara ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama, terima kasih saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua kepada para pahlawan bangsa. Dan saya juga berterima kasih kepada alam serta komponen seisinya. Mereka tetap mendukung kita untuk melakukan suatu proses yang luar biasa untuk tegaknya kedaulatan dan kehormatan sebuah negara. Harapannya yang pertama untuk generasi muda semakin memahami bahwa Supriyadi adalah ikon Blitar dan perjuangan Supriyadi harus kita lanjutkan bersama. Sedangkan untuk seni pertunjukan, kami berharap tentunya dengan pandemi yang mulai membaik ini, kami para seniman mendapat ruang dan waktu untuk kembali berekspresi. Yang pertama, saya berharap dukungan, entah itu secara material atau non-material, itu dari masyarakat, dari seniman sendiri yang berada di Kota Blitar, dan juga pemerintah. Mari kita gayung bersambut, bergandengan tangan untuk terus memajukan bagaimana dari segi musikal sendiri atau bagaimana dari segi seni yang lain kita mungkin akan mengadakan kolaborasi supaya ke depan meskipun di masa pandemi ini kita tetap produktif. Pandemi bukan penghalang untuk membatasi kreativitas seorang seniman. Tapi bagaimana kita cari metode bersama-sama untuk tetap meskipun di masa pandemi atau tidak masa pandemi, kesenian ini harus tetap hidup. Harapannya semoga semua bisa menjadi normal lagi, terus boleh nonton lagi, boleh nonton pertunjukan lagi, pementasan juga tetap ada. Harapan dari saya yang pasti yang pertama itu adalah COVID segera menurun agar kita bisa pentas seperti sedia kala lagi, kita berekspresi seluas mungkin tanpa
perlu kayak ada jarak-jarak dan juga protokol-protokol yang meskipun itu tujuannya untuk melindungi kita ya. Terus untuk kedepannya ya semoga pemerintah Kota Blitar terus memperhatikan seniman-seniman yang ada di Kota Blitar, terus mengembangkan budaya karena di Blitar ini bisa dibilang cukup bagus dibanding dengan budaya-budaya lain, dan supaya ini bisa terus diangkat terus dan tidak terlupakan. Pesan saya, ayo kita jaga negeri ini. Ayo kita bela negeri ini. Para leluhur kita telah mewariskan sesuatu yang sangat luar biasa, negeri yang sangat luar biasa, dan yang berjuang itu adalah berbagai elemen bangsa. Jadi ayo dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangra, ayo kita bersatu padu seluruh elemen bangsa. Tidak ada yang dipentingkan di sini, tidak ada yang paling utama di sini, tapi cuma satu. Ayo, kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki jati diri, yang memiliki kedaulatan untuk menjaga negeri ini. Toh pati, belo bumi pertiwi.